pada kesempatan yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan pada sesi yang ketiga dari program pengajian manasik haji dan umroh yang diselenggarakan oleh IPHI Kota Surakarta. Semoga apa yang menjadi keniatan kita ketika kita melangkahkan kaki kita dari rumah sampai kepada kepulangannya nanti, Allah selalu menjaga dan memberikan perlindungan di dalam perjalanan kita sampai kepulangannya nanti. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh dan surga kita semuanya. Amin, 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 Allah, amin. Untuk mengawali daripada pertemuan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca umul kitab bersama-sama. Bi barakatihi wa syafa'atihi wa hikmatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma hamdal Quran. Semoga dengan bacaan umul kitab ataupun surah Al-Fatihah yang baru saja kita lanturkan bersama-sama, Allah memberikan pintu rahmat dan ridhonya atas segala apa yang kita usahakan selama ini. Amin, 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 Allahumma amin. Ikhwanuddin arsyadakumullah, calon-calon dharifur rahman, tamu-tamunya Allah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kami sampaikan bahwa insyaallah pagi hari ini nanti dari jam 5:30 atau 5:30 sampai nanti jam 7 kita akan menerima beberapa materi, utamanya pada sesi yang kedua, itu pandangan umum perjalanan ibadah umroh yang tentunya saja panjenengan bisa buka di buku yang telah dipersiapkan oleh panitia yang dahulu kami kirimkan lewat undangan yang sudah ada. Tapi ataupun namun barangkali Bapak Ibu bukunya ketinggalan atau apa saja tidak terbawa, bisa minta di depan. Bisa minta di depan yang sudah juga dipersiapkan oleh para panitia. Ikhwanuddin arsyadakumullah, mari kita lazimkan setelah kita tadi berangkat dari rumah, semoga tidak lupa sholat safar 2 rakaat dahulu. Kemudian kita keluar rumah dengan membaca nabawu Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Setelah itu naik kendaraan, apapun bentuk dan rupanya kendaraan, kita setelah naik belum bergerak ya Bu ya kendaraannya, kita berdoa dengan Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Setelah kita naik kendaraan dengan doa itu, kemudian pengendaraan mulai bergerak. Ya, kemarin sudah kita bacakan. Oke, mari bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin.
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwa'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahdi. Allahumma inna na'udzubika min ma'sa'is safar wa katbatin mandar wa su'ul munqalabi fil mali wal ahdi. Apa Bu ya? Bu, pun hafal. Nanti terjemahnya dibaca sendiri di rumah, ya. Dibaca sendiri di rumah, ya. Setelah itu kita naik kendaraan sampai pada tujuannya, yaitu apa? Kemanapun kita akan pergi, begitu memasuki daerah yang kita tuju juga ada doanya. Ditirukan Bu ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahlaha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Itu doa minta ataupun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Ketika kita berkunjung ke suatu tempat yang kita tuju, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di tempat itu dan juga kebaikan dari ahlinya ataupun penduduknya dan juga kebaikan kehidupan ataupun ma'isyah yang ada di daerah tersebut. Namun sebaliknya kita memohon kepada Allah, wa na'udzubika min syarriha, dan ya Allah aku berlindung padamu dari keburukan di daerah yang kita tuju, ya, dan juga dari kejahatan negeri itu dan kejahatan penduduknya serta keburukan kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, ini sebuah perlindungan yang diajarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena kita itu umrah, maka kita besok di Bir Ali. Nah, setelah niat umrah, monggo bareng-bareng labbaik Allahumma umrota. Nah, ini sebagai keniatan. Nah, setelah kita umrah, niatnya kemudian kita melazimkan talbiyah. Nah, sebelum niat itu ada nanti beberapa hal yang akan disampaikan, sholat 2 rakaat, mandi besar dan lain sebagainya, ada syarat-syarat rukunnya di sana. Setelah itu monggo bareng-bareng kita bertalbiyah, nggih. Kalau dulu harus kita tuntun, sekarang bareng-bareng, nggih. Monggo siap. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk
la syarikalah. Nah, talbiyah itu dibaca, dilantunkan sepanjang perjalanan ketika kita sudah mulai untuk berniat ibadah umroh sampai tempat tujuan, yaitu masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf 7 kali, kemudian sa'i dan berakhir dengan tahalul. Ya, uraian itu semuanya nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Zainal Abidin Zain. Dan alhamdulillah saat ini sudah siap beliaunya di tengah-tengah kita. Maka untuk waktu belum, oke, kita baca lagi, oke. Kita teruskan. Setelah kita bertalbiyah, ya, kita bertalbiyah sampai perjalanan kita masuk kota Makkah. Ada doanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW dalam kitab Az-Zikru yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Monggo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrimna ngalan nar wa amanna min adzabika yauma nab'atsu ibadaka waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atika. Nah, ini apa? Doa ini pernyataan diri kita selaku hamba Allah. Allahumma ya Allah, hadza haramuka, bahwa ini adalah negeri ataupun tanah yang kau muliakan, tanah haram. Nah, tanah yang dimuliakan oleh Allah itu yang ada di Makkah al-Mukarramah. Kemudian yang dimuliakan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, yaitu Al-Madinatu Al-Munawwarah. Nah, namanya biasanya lainnya disebut Haramain, dua tanah haram. Nah, maka di sini Allahumma hadza haramuka, ya Allah, sesungguhnya ini adalah tanah kemuliaanmu, tanah harammu. Nah, wa amnuka, dan jaminan keamananmu. Jadi karena di Makkah ataupun di Madinah itu dua kota yang tidak bisa dimasuki oleh siapa? Dajjal besok menjelang hari kiamat. Maka di sini wa amnuka. Nah, maka apa? Faharimna ya Allah, haramkanlah aku semuanya ini dari alam nar, atas jilatan api neraka. Wah, bisa dibayangkan keselamat udut mawon rasane panas, apa meneh neraka, api neraka yang menyala-nyala. Nah, wa aminna min adzabika, dan amankanlah dari azabmu. Nah, soalnya kan apa? Orang itu pasti al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Tidak ada orang yang tidak mempunyai dosa. Sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sebagai hamba yang maksum dijaga oleh Allah tetap mempunyai dosa. Maka dalam sebuah hadis, barang siapa yang beristighfar setiap hari itu 70 kali, bahkan lebih dari 100 kali, itu dilakukan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak rasul, bukan nabi, nah, bukan khulafaur rasyidin,
mestinya harus lebih dari itu semuanya. Maka di sini wa amanna min adzabika yauma nab'atsu, di mana akan dibangkitkan hari pembangkitan besok, ibadaka, dari seluruh para hamba-hamba. Ya, hamba-hamba Allah itu kan ciptaannya Allah banyak sekali. Ada binatang buas, ada binatang melata, termasuk di dalamnya yang namanya dabah. Dabah itu kan ada yang berjalan dengan 2 kakinya, ada yang berjalan dengan 4 kakinya, ada yang berjalan dengan perutnya dan macam-macam. Itu namanya apa? Ibadaka. Jadi hambamu ya Allah. Waj'alna min auliyaika, dan jadikanlah kami. Auliya itu apa? Wali-wali. Wali-wali itu hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah, sangat cinta kepada Allah, sehingga Allah juga cinta kepada kita. Namanya para wali aulia. Nah, ini kita maka dalam hal berkaitan dengan yang namanya ibadah haji dan umrah, kita sebagai tamu-tamu Allah, Dhaifur Rahman. Dan apa harapan wa ahli ta'atika, supaya kita itu dijadikan oleh Allah hamba yang taat. Nah, taat itu apa? Nah, taat itu anak kita dikongkon manut, ya Bu. Kita kira-kira seneng napa mboten? Kita melihat anak cucu kita nyeneng ke hati sebagai kuro payun, sebagai bentuk ketaatan. Iku nyeneng ke napa mboten? Begitulah Allah lebih dari itu semuanya. Nah, ini ketika doa yang berkaitan dengan masalah ketika kita masuk kota Makkah. Ikhwan Widin arsadakumullah, sudah waktunya monggo untuk bisa mengikuti apa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Zainal Abidin Zain. Semoga mendapatkan tambahan pengetahuan di dalam pencerahan kita semuanya. Matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.